Oke, halo guys, welcome back again to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai custom ROM lagi, dan ini adalah custom ROM yang baru saya download lagi, dan ini basisnya MIUI guys. Jadi nanti buat kalian yang mau pasang silahkan dipasang, karena ini adalah custom ROM yang menurut aku semi MIUI, tapi nanti pasti aku akan ngasih tahu kalian apa saja kekurangan daripada MIUI ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe biar aku juga makin semangat ya guys ya, untuk bikin video-video yang menarik lah. Dan aku butuh support kalian untuk ya kalian like dan komen lah apa yang kalian paham guys ya. Oke, lanjut. Untuk MIUI tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan fitur yang sudah ada, mulai dari wallpaper, menu-menu icon, ini semuanya tentu kalian pengguna MIUI sudah paham dengan fitur-fitur yang diberikan, dan semua fitur yang ada di ROM ini pun sama semua sih guys ya. Hanya ada saja sedikit perkembangan atau perubahan nanti pada beberapa kernel ataupun sistem yang digunakan oleh MIUI ini. Jadi ini adalah custom ROM MIUI ya. MIUI-nya itu MIUI versi MIUI 12 yang versi SKS 12.0.3. Dan kalian bisa lihat dia di sini menggunakan dengan list-list warna orange gitu ya. Dan di sini saya pakai Poco F1, RAM 6GB dan tentu yang lain-lainnya lah. Dan di sini ada, kalau kita buka all spec, dia itu masih menggunakan Android 10 dan MIUI-nya yang versi 12. Dan untuk security patch-nya tahun 2020 guys ya. Dan untuk kernel yang digunakan sih sebenarnya kalau bisa kalian ataupun kalian tahu ataupun pernah kalian pasang, ini adalah custom kernel Perf ya, ibaratnya ini buatannya MIUI. Tapi aku bingung kenapa ini buatan MIUI lebih bagus. Lumayan lah, aku baru tahu juga ini kernel ini bisa mendongkrak sistem performa lebih tinggi daripada kernel-kernel MIUI sebelumnya gitu ya. Tapi nggak tahu entah apa yang ditambahkan oleh developernya agar supaya si device ini lebih gacor lagi untuk dipakai main apa ya guys ya, main game ataupun di sistemnya gitu. Kalau untuk secara fitur semuanya sama aja, tidak ada yang berbeda. Untuk seperti lock screen juga aman-aman aja. Dia juga punya always on display ya. Bagi yang mencari AOD di MIUI itu nanti di sini dia sudah menyediakan ya. Di sini juga dia sudah ada banyak beberapa style sampai mirip-mirip Android 14 gitulah. Dan kalau kalian tahu ini AOD-nya berfungsi ya. Nah, perhatiin guys. Nah, ini ya AOD-nya berfungsi. Jadi buat kalian yang punya Poco F1 dan pengen dia memiliki fitur AOD seperti ini, dan ini worth it ya, bekerja ya. Jadi dia bisa digunakan AOD guys ya. Jadi sebelumnya kan AOD kan nggak berfungsi tuh di Android 10 di versi MIUI 12 ini guys ya. Tapi kalau kalian pakai ROM ini, kalian sudah bisa menggunakan fitur AOD di ROM ini. Dan untuk kekurangannya, nah ini kita masuk kekurangan. Kekurangannya itu dia tidak ada ya, dan tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Di sini itu juga minusnya. Tapi sebenarnya kalau kalian udah terbiasa dengan bahasa Inggris, harusnya ini nggak menjadi masalah buat kalian sih. Akan tetapi ya itu tadi yang saya katakan, dia tidak ada fitur bahasa Indonesia gitu. Dia hanya ada bahasa Inggris dan bahasa yang lain-lain gitu. Ya, kalian pikir-pikir kembali lah kalau memang kalian mau menggunakan ROM ini. Jadi kalian harus terbiasa untuk dengan sistem bahasa Inggris gitu guys ya. Jadi itu sih guys kalau kalian mau pakai ya. Kalau enggak ya udah, kalian boleh cari nanti yang versi bahasa Indonesianya gitu. Terus untuk yang lain-lain seperti game turbo ya, ini seperti biasa lah, nggak ada perbedaan yang bagaimana kali, sama aja seperti game-game turbo MIUI yang pada umumnya gitu. Baik, itu untuk settingan, dan kita akan tes dengan skor Antutu. Jadi saya sudah coba untuk scoring Antutunya, dan kalau kalian bisa lihatnya itu, lihat di sini itu hampir menyentuh 500.000 lah. Dia berada di 492.400-an gitu. Dan ya, ini adalah scoring MIUI tertinggi ya menurut aku guys ya, dari yang aku tahu, dengan hanya menggunakan kernel bawaan aja. Apalagi kalau didongkrak sama kernel lain, mungkin ini bisa lebih tinggi lagi scoring Antutunya.
Dan kalau bisa kalian lihat ya guys ya, CPU dan GPU-nya itu hampir seimbang ya. Nah, terkadang kalau misalnya custom ROM itu benchmarknya itu CPU GPU-nya, kadang-kadang CPU-nya itu lebih kecil daripada si GPU-nya. Nah, tapi di sini dia itu hampir sama ya, beda 70.000 aja. Yang penting mereka itu di 120 ribuan. Dan juga mem dan UX-nya itu ya beda-beda tipis lah guys. Tapi akan tetapi di sini dia itu mengorbankan suhu ya. Jadi semakin lama kalian menggunakan istilahnya bermain game, menggunakan handphone ini atau menggunakan custom ROM ini, dia itu semakin lama itu dia itu akan menaikkan suhu atau limiternya itu dilepas gitu ya, sehingga mendongkrak performa juga gitu ya. Nah ini kalau menurut aku ini sih dia itu stabil ya untuk penggunaan CPU dan GPU-nya. Itu sih guys ya kalau kalian mau. Tapi ya kembali ke kalian tadi, kalau kalian memang anaknya itu orangnya tidak terlalu suka dengan suhu panas, tetapi tidak terlalu suka dengan CPU-nya dan GPU dan performa, kalian boleh tidak menggunakan ini. Tapi kalau kalian maunya ya udah kita limit aja ataupun menggunakan cooler, mungkin ini bisa naik lagi performanya guys ya. Itu guys ya untuk scoring Antutu kita. Dan untuk kameranya sih dari yang aku gunakan sih tidak ada ngebug atau bagaimana. Ini jadinya malahan lebih, menurut aku lebih bagus gitu ya, lebih bersih juga. Fitur-fitur yang ditawarkan juga bagus ya. Sama dia juga tidak ada bugnya, dia tetap support buka 60 fps 4K ya. Dan untuk aplikasi lain-lain seperti ini harusnya tidak ada masalah, dan saya sudah coba-coba untuk penggunaan internet ataupun yang lain-lain nggak ada masalah guys ya. Akan tetapi aku coba buka di Play Store, ini kalian bisa lihat icon-iconnya itu besar banget guys ya. Aku nggak tahu apakah ini ngebugnya di aplikasinya. Nah perhatikan nih, nah tadi kan dari atas itu besar ya, atau nggak tahu atau memang fitur update Play Store yang terbaru atau bagaimana membesar gitu ya. Nah ini guys ya, membesar gitu dia semua ya. Mungkin itu suatu bug atau bagaimana, kita kurang tahu juga, aku juga kurang tahu. Dan untuk aplikasi-aplikasi media sosial ini tidak ada masalah. Hanya saja tadi itu yang saya katakan tadi itu, dia itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian harus terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam apa guys ya, untuk bahasa-bahasa sistemnya. Untuk touch ya tidak ada masalah. Aman semua, udah cakep. Sekarang kita akan coba untuk fitur game. Nah, paling game-game yang akan kita coba ini seperti Mobile Legends ya guys ya. Ini adalah game sejuta umat ya. Dan kalau kalian tahu, mungkin siapa tahu grafiknya terbuka ultra atau enggak gitu. Kita akan coba lihat langsung aja. Di sini saya pakai game Mobile Legends. Kita akan coba apakah settingannya sampai ke rata kanan atau tidak. Ya, ini welcome back karena aku udah lama juga nggak main Mobile Legends ya. Bisa jadi ke depan aku akan main Mobile Legends gitu guys, tapi janganlah. Di sini di grafik yang terbuka dia hanya bisa sampai tinggi dan ultra aja. Kalau ultra karena memang Snapdragon 845. Frame rate-nya hanya bisa sampai di tinggi, tidak bisa mentok ultra gitu. Yap, lumayan lah daripada tidak ada. Hai. Jadi untuk Mobile Legends seperti itu, tinggi ultra. Kita akan buka dengan FPS PUBG Mobile. Jadi sebenarnya kernel itu tidak terlalu gimana guys ya, tidak terlalu mementingkan performa yang bagaimana. Nah sekarang itu tergantung ke kalian nggak nyaman nggak dengan custom ROM yang kalian pasang itu guys. Ada itu mereka itu user itu ya senang menggunakan ROM dengan yang minimalis ya, basis MIUI tapi performa tinggi, contohnya seperti SKS ini. Nah, kita akan coba buka bagian setting. Kita sudah masuk di PUBG Mobile-nya, dan seperti yang bisa kalian lihat, meskipun scoring Antutu tinggi, tetapi di sini itu dia hanya mentok di ekstrim aja ya. Mungkin ke depan mungkin ada yang lebih bagus lagi, yang bisa sampai tembus ekstrim plus kali ya. Dan inilah grafik yang bisa kalian dapatkan ketika kalian bermain PUBG Mobile. Dan itu sih lumayan oke sih guys ya. Masih mending lah daripada kalian dapatnya itu cuman sampai di balance atau bagaimana guys ya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai custom ROM kali ini, SKS ini, apakah memang worth it dipasang?
Ya, kalian komen di bawah. Tapi kalau menurut aku ini adalah custom ROM yang worth it untuk kalian gunakan. Mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian, and see you guys in the next video.